Raden Cakradara telah berada di kediaman Mahapati Aryatada. Di sana juga telah hadir Dyah Tribuawana, Pranayam, Ayuandira dan Patih Gajah Mada. Raden Cakradara diminta datang memenuhi panggilan Dyah Tribuana, gadis cantik itu yang jika tak ada halangan purnama depan akan menjadi istrinya. Adinda, purnama depan kita akan melangsungkan pernikahan kita. Seperti yang Ibunda Ratu katakan sepekan yang lalu di pendopo, apakah ada sesuatu hal penting yang mungkin Adinda sampaikan sebelum kita menuju hari bahagia kita, tanya Raden Cakradara ketika dia telah duduk di pendopo kepatihan kediaman Mahapati Aryatada. Gadis cantik itu tersenyum dengan sedikit wajah yang memerah tertunduk. Maaf Raden, sebenarnya lah hamba yang menginginkan kehadiran Raden, tapi hamba memakai nama Gusti Putri dan tentunya dengan seizin Gusti Putri, untuk dapat mempercepat kehadiran Raden. Gajah Mada lah yang menjawab pertanyaan Raden Cakradara. Tapi Raden janganlah merasa kecewa bahwasannya hambalah yang mengharapkan kedatangan Raden, karena Gusti Putri tentunya sudah sangat ingin bertemu dengan Raden, kata Gajah Mada menggoda Raden Cakradara dan Dyah Tribuawana, mencoba mencairkan kebingungan Raden Cakradara yang nampak kebingungan. Ah Paman, sedari tadi menggodaku terus. Lihatlah Kakang, Paman Gajah Mada, bahkan Ayuandira sedari tadi menggodaku, jawab Dyah Tribuawana sambil memandang Raden Cakradara. Nah lihatlah Raden, Gusti Putri langsung memintamu membelanya, padahal sedari tadi Gusti Putri tak mau bicara. Sepertinya Gusti Putri menunggu kedatangan Raden baru mau mengeluarkan suaranya yang merdu itu. Kini Ayuandira yang semakin menggoda Dyah Tribuawana. Awas kau ya Ayu, kata Dyah Tribuawana sambil mencubit lengan Ayuandira. Au, ampun, sakit Gusti Putri. Ayuandira berteriak kecil kesakitan dicubit Dyah Tribuawana. Kau ini tak habis-habisnya menggoda Gusti Putri. Apa kau tak lihat wajah Gusti Putri yang sudah menjadi merah? Nanti apa kau mau lihat di hari pernikahan wajah Gusti Putri akan memerah, kata Pranayam sambil tersenyum pada Ayuandira. Ah Paman, mau membela aku apa membantu Ayu menggoda aku? Suami istri sama saja selalu menggoda, bersungut Dyah Tribuana. Tergelaklah ketawa yang hadir di pendopo kepatihan itu, semakin membuat Dyah Tribuana menjadi malu dan tertunduk dengan wajah yang memerah. Raden Cakradara hanya tersenyum melihat Dyah Tribuana digoda. Salahnya juga ketika datang langsung membicarakan pernikahan. Dia hanya khawatir, karena menurut prajurit yang menghadapnya, Dyah Tribuana memintanya hadir di kepatihan, ada hal yang ingin dibicarakan. Begitulah keakraban di pendopo kepatihan itu. Ketua mereka semakin menggelak apalagi melihat wajah cantik Dyah Tribuana yang bersungut. Keakraban Dyah Tribuana dengan mereka yang berada di kepatihan itu memang sangat kental. Itu telah terjalin semasa Dyah Tribuana masih remaja hingga sekarang telah dewasa. Kalau saat mereka berkumpul bersama maka tidak akan nampak perbedaan kasta antara mereka. Dyah Tribuana menganggap mereka bagian keluarganya, tempat saling berbagi, tempat saling mencurahkan masalah, baik masalah pribadi maupun masalah kenegaraan. Raden Cakradara, sebenarnya ada hal yang memang akan kami bicarakan, dan kami juga mengharapkan kehadiran Raden akan pembicaraan ini, kata Gajah Mada ketika suasana telah menjadi reda. Dari laporan Telik Sandi bahwa keadaan Sadeng dan Keta meminta kita untuk lebih serius memikirkannya. Terakhir Telik Sandi melaporkan bahwa seorang temenggung yang berada di Sadeng merekrut prajurit sebanyak-banyaknya. Pasukan mereka begitu lengkap, dari pasukan berkuda, pemanah, tombak, serta pedang, dan yang anehnya pasukan tersebut tidak dipusatkan dalam kota Sadeng, tapi di dalam hutan yang berjarak setengah hari dari Kadipaten Sadeng. Nah kecurigaan Telik Sandi semakin diperkuat dengan kerjasama Keta yang mengumpulkan prajurit baru yang di tempat yang sama dengan Sadeng. Kau tahu siapa temenggung itu Mada? Tanya Mahapati Aryatada. Menurut Telik Sandi temenggung itu bernama Jasawiret Gusti. Hamba belum mengenal siapa itu Jasawiret. Hamba sebenarnya hendak ke Sadeng, tapi peristiwa di kota raja memaksa hamba untuk tidak berada di sana, jawab Gajah Mada dengan mata menatap keluar regol kepatihan. Ada peristiwa apa Paman? Dengan tegang Dyah Tribuana bertanya. Gajah Mada menghela nafas sesaat kemudian memandang Raden Cakradara dengan tajam. Tadi siang terjadi bentrokan prajurit Biangkara dengan sekelompok prajurit di tepi hutan sebelah timur. Tapi sayang ketika mereka merasa tidak akan dapat keluar dari kepungan,
mereka membunuh diri, sehingga Adi Gajah Enggong tidak mendapatkan keterangan apa-apa dari mereka. Raden Cakradara merasa sesuatu desiran aneh ketika mata Gajah Mada melihatnya dengan tajam. Dia tak mengerti apa maksud Gajah Mada memandangnya dengan tajam. "Apakah hal tersebut Gusti Gajah Mada?" tanya Pranayam ketika semua terdiam mendengar penjelasan Gajah Mada. "Pisau ini Kakang Pranayam." Sambil menunjukkan sebilah pisau, Gajah Mada mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya. "Dan ini, di dalam lipatan kain ini adalah pisau yang sama. Mungkin Raden Cakradara mengenalnya." Kemudian Kamdanu menyerahkan pisau yang di dalam kain kepada Raden Cakradara. "Pisau milik Paman Pati," desis Raden Cakradara. "Jadi maksud Paman Gajah Mada yang bentrokan dengan para jurid Biyangkara adalah orang-orang Paman Pati?" tanya Dyah Tribuwana dengan wajah tegang silih berganti memandang Gajah Mada dan Raden Cakradara. Wajah Raden Cakradara pucat dalam kebingungan dan memikirkan nasib Paman Pati. Gajah Mada menggeleng, "Bukan Gusti Putri, ini adalah siasat di dalam siasat." Semua yang berada di pendopo kepatihan itu terdiam. Tidak ada suara, mereka hanya berbicara dalam pikiran mereka masing-masing. Gajah Mada membiarkan suasana itu sesaat sambil terus mencoba melihat reaksi Raden Cakradara yang tertunduk lemah. Kembali Gajah Mada mendesah. Sebenarnya prajurit Biyangkara memergoki sekelompok prajurit menyerang kediaman Paman Pati. Mereka membunuh Paman Pati dan orang-orangnya. Prajurit Biyangkara terus mengikuti mereka sambil meyakinkan bahwa itu adalah permainan siasat dalam siasat. "Jadi Paman Pati mati, telah tewas." Tiba-tiba suara Raden Cakradara terdengar serak. "Mohon maaf Raden, pasukan Biyangkara tak mampu menyelamatkan Paman Pati. Karena saat itu hanya Lurah Mahesa Kuning yang menyaksikan kejadian. Kalau Lurah Mahesa Kuning ikut membantu orang-orang Paman Pati, pasti Lurah Mahesa Kuning pun akan tewas. Karena itulah Lurah Mahesa Kuning mengikuti mereka. Ternyata mereka datang di kediaman Raden Kudamerta. Mereka hampir saja membunuh Raden Kudamerta. Untunglah Adi Gajah Enggon datang tepat waktunya dan menyelamatkan Raden Kudamerta. Walaupun Raden Kudamerta terluka parah, tapi tidak akan sampai merenggut nyawanya." Akhirnya prajurit Biyangkara di bawah pimpinan langsung Adi Gajah Enggong berhasil menyergap mereka di tepi hutan untuk mencari tahu siapa yang berada di belakang mereka. Tapi ternyata mereka begitu cerdik. Ketika mengetahui tak akan mampu keluar dari kepungan, seseorang yang mempunyai ilmu kanuragan sangat tinggi membunuh semua orang-orangnya dengan pisau ini. Dengan telaten Gajah Mada menceritakan kejadian itu dengan mereka yang berada di kepatihan. Nah, inilah siasat dalam siasat. Mereka menginginkan terjadi perpecahan di dalam kota raja. Mereka tahu bahwa Paman Pati adalah keluarga Raden Cakradara. Mereka tahu Raden Cakradara akan menikahi pewaris Majapahit, dengan mengharapkan orang-orang akan berpikir bahwa Raden Kudamerta tewas oleh orang-orang Raden Cakradara, sehingga keluarga Raden Kudamerta akan menuntut balas terhadap Raden Cakradara yang akan beristrikan pewaris Majapahit. Gajah Mada mendesah dan kembali matanya menatap regol kepatihan. Gajah Mada berdeham sambil menatap mereka yang berada di pendopo kepatihan itu bergantian. "Tapi kita bukanlah domba yang mudah diadu. Di luar perhitungan mereka, Lurah Mahesa Kuning telah memergoki mereka terlebih dahulu yang membunuh Paman Pati dan mencuri pisau ciri khas keluarga Raden Cakradara yang akan dijadikan barang bukti bahwa yang membunuh Raden Kudamerta adalah orang-orang Raden Cakradara. Kemungkinan mereka merasa berhasil menjalankan siasat mereka. Saat ini mereka berpikir bahwa keluarga Raden Kudamerta akan menuntut balas pada Raden Cakradara karena Raden Kudamerta yang terluka parah oleh pisau keluarga Raden Cakradara. Saat ini berarti keamanan Raden Cakradara dan Raden Kudamerta dalam bahaya, kaya Ayuandira setelah mendengar apa yang diceritakan Gajah Mada. Sebenarnya keluarga Raden Kudamerta hampir saja masuk dalam permainan orang ini. Tapi setelah mendengar penjelasan Adi Gajah Enggon, akhirnya mereka mengerti arah permainan orang ini. Tugas kita sekarang adalah mengetahui gerakan orang-orang Sadeng dan Keta yang terlihat aneh itu. Dan mencari tahu siapa orang di belakang peristiwa di kota raja. Apakah ada keterikatan peristiwa kota raja dengan orang-orang Sadeng dan Keta? Kita belum bisa memastikannya, kata Gajah Mada mencoba menjelaskan peristiwa itu pada Dyah Tribuwana dan mereka yang hadir di pendopo kepatihan.
Apakah Adinda Dyah Wiyat sudah tahu kalau Adi Raden Kudamerta terluka, Paman? Tanya Dyah Tribuana pada Gajah Mada. Sudah tahu Gusti Putri. Tadi sewaktu hamba meninggalkan kediaman Raden Kudamerta, Gusti Putri Dyah Wiyat masih berada di sana, jawab Gajah Mada sambil tersenyum pada Dyah Tribuana untuk menenangkan hati putri cantik itu. Mahapati Aryatadah dan Raden Cakradara nampak menganggukkan kepalanya mendengar apa yang disampaikan Patih Gajah Mada. Mereka memuji cara kerja Patih Gajah Mada. Walaupun dia tak lagi memimpin pasukan Biyangkara yang kini telah dikepalai Senopati Gajah Enggon, tapi nampaklah keterikatan pasukan Biyangkara dengan Gajah Mada sangatlah kuat, sehingga segala kegiatan pasukan Biyangkara diketahui dengan jelas oleh Gajah Mada. Suasana pendopo kepatihan itu kembali sunyi. Mereka yang berada di pendopo itu kembali berbicara dengan pikiran mereka masing-masing. Malam semakin menuju puncaknya, desiran angin malam terasa menyengat dingin, kabut tipis mulai turun dan menjadi embun yang membasahi rumput dan dedaunan di sekitar pendopo itu. Aku mengkhawatirkan keselamatan Ananda Lata Manjari, Paman, kata Dyah Tribuana pada Pranayam, memecahkan keheningan di pendopo itu. Sebaiknya Paman menjemput Ananda Lata Manjari dan Puya di penampihan. Apalagi sudah hampir 12 purnama dia meninggalkan istana. Aku sudah rindu dengan gadis itu. Sambil menundukkan wajahnya, Dyah Tribuana memegang lengan Ayu Wandira. Kalau masih seperti dulu, rasa-rasanya aku sendiri yang akan menjemputnya di penampihan, kata Dyah Tribuana dengan wajah sendunya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Gusti Putri. Besok aku dan Kakang Pranayam akan menjemputnya. Hamba pun juga sudah rindu padanya, kata Ayu Wandira mencoba menenangkan Dyah Tribuana. Sambil memandang wajah Ayu Wandira, Dyah Tribuana berkata, bawalah beberapa prajurit. Mungkin Paman Gajah Mada mempunyai prajurit kepercayaannya yang dapat menemanimu dalam perjalanan. Besok hamba akan memerintahkan Senopati Layang Samba dan beberapa prajurit bawahannya menemani Kakang Prayanam dan Ayu Wandira ke penampihan. Dengan cepat Gajah Mada memberikan jawaban agar dapat menenangkan kegelisahan Dyah Tribuana. Terima kasih Paman, kata Dyah Tribuana dengan suara lirih.